Selamat pagi, kembali lagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas, kita bertemu kembali di Mimbar Pagi GB Host untuk memberkati, memberikan makanan rohani untuk kita melakukan perjalanan kehidupan sepanjang hari ini. Kita melanjutkan renungan kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai yang ke-34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel dan bangsa." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pada pagi hari ini kami boleh belajar dari seorang rasul, seorang nabi ataupun Yohanes Pembaptis yang memiliki tugas untuk membuka atau memberitakan jalan Kristus Yesus. Biarlah kami boleh mempelajari dari karakter pelayanannya, sehingga kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mengerti kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini temanya adalah belajar dari pelayanan seorang Yohanes Pembaptis. Saudara, kata melayani atau kata pelayan itu kata-kata yang sangat familiar bagi kita orang-orang Kristen. Dan yang paling kita mengerti tentang melayani itu dalam ruang lingkup di gereja. Baik seorang guru sekolah minggu, baik seorang kolektor, pendoa syafaat, penerima tamu, atau penginjil, atau banyak hal yang sifatnya melayani. Saudara, Yohanes Pembaptis punya satu tugas pelayanan yang spesifik yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai 34 ini. Apa yang menarik yang kita pelajari dari pelayanan Yohanes Pembaptis? Bahwa dikatakan setelah dia memperkenalkan dirinya di pasal 1 ayat 19 sampai 27, yang dia mengatakan bahwa dirinya tidak layak membuka tali kasut dari Yesus Kristus. Tetapi di ayat selanjutnya dia langsung menunjuk kepada Kristus Yesus, bahwa dia tahu tugasnya sebagai seorang pelayan yang melayani Sang Mesias, Juru Selamat. Ada beberapa hal yang akan kita expose, kita lihat bagaimana Yohanes melayani Tuhan, bagaimana dia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelayan. Ayat 29 dimulai dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ada dua ayat yang sangat berkesinambungan. Di ayat 29 dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sedangkan di ayat yang ke-31 dikatakan, "Supaya ia dinyatakan kepada Israel." Saudara yang kasih, pelayanan dari seorang Rasul Yohanes yang paling pertama adalah dia mengerti terlebih dahulu bahwa siapa itu Mesias,
siapa itu Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Tugas kita sebagai seorang pelayan memperkenalkan Yesus dalam konteks ketika dia datang ke dunia ini. Dikatakan, lihatlah dia adalah domba Allah. Ketika dia menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Yesus itulah domba Allah, maka pada prinsipnya dia ingin menjelaskan, merujuk kepada Kejadian pasal ketiga. Ketika pertama kali manusia jatuh di dalam dosa, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia mencoba mengorbankan yang namanya binatang untuk menutupi kesalahan mereka. Jadi di situ dijelaskan ada satu konteks yang mengatakan bahwa pelanggaran harus diselesaikan dengan kematian. Tetapi namanya manusia, Allah pada saat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Allah membunuh binatang dan mengutukkan kepada manusia. Di situ ada satu hal yang prinsip sekali, bahwa pelanggaran itu menuntut satu pengorbanan untuk menutup kesalahan itu. Nah, Yohanes Pembaptis tahu betul siapa itu Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Jadi dia memperkenalkan Kristus kepada konsep orang Yahudi bahwa ibadatan mereka senantiasa setiap hari dan setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosa mereka, dan itu akan diulang terus menerus dan tidak tahu kapan sampai selesai, sampai mungkin mati. Tetapi inilah yang dipahami oleh namanya Yohanes, bahwa inilah yang mampu menyelesaikan persoalan dosa itu, bahwa kelepasan, pembebasan, kehidupan itu hanya bisa di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, seberapa dalam atau seberapa mengenal kita bahwa Kristus datang menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi terkadang kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan justru bukan memberitakan yang prinsip, bukan memberitakan tugas utama atau pokok. Allah yang begitu kudus tinggal di singgasananya harus turun ke dunia yang berdosa, yang hina ini, untuk menyelesaikan persoalan di mana manusia tidak bisa keluar dari dosa, di mana manusia tidak bisa lepas dari maut. Disitulah Kristus harus datang menjadi manusia untuk dikorbankan, untuk mati di kayu salib. Tetapi terkadang kita lupa karena kebutuhan ekonomi, karena pekerjaan, karena urusan rumah tangga, karena karir dan lain-lain, sehingga kita terlalu sibuk berbicara kepada Tuhan, mengenal Allah, tidak mengenal secara substansi siapa itu Tuhan, tetapi berusaha hanya untuk datang, untuk mendapatkan pelampiasan kebutuhan demi kebutuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pelayanan Yohanes, kalau kita lihat, dia dicatat di Injil tidak pernah sedikit pun menekankan tentang kebutuhannya. Maka dikatakan di situ dia bilang, bahkan kalau kita lihat makanannya hanya belalang dan madu. Saudara, kebutuhan itu penting, iya, tapi itu yang bukan yang terpenting. Rumah tangga itu penting, pekerjaan penting, karir penting, iya, tapi bukan itu yang paling penting. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita melayani Allah, maka di dalam pelayanan itu yang paling prinsip adalah kita harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Yesus Kristus. Di dalam pelayanan itu ada satu progres, saudara-saudara, proses pengenalan akan Allah yang terus memiliki signifikansi atau peningkatan. Seperti yang dikatakan di sini adalah bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu yang harus dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, di era postmodern sekarang, di era gempuran media sosial yang sangat terbuka, di era di mana kita tidak bisa lagi mengerti atau dunia sudah tidak lagi mengenal akan dosa, di era yang sangat sulit sekali orang menggantikan dengan kebaikan dan lain-lain untuk kita memperkenalkan Yesus sebagai penebus dari dosa, di mana akan semakin sulit dan bahkan akan semakin dihindari. Bahkan banyak sekali gereja yang sudah tidak pernah lagi memberitakan bahwa dunia yang sedang berdosa ini membutuhkan satu juru selamat. Dan kita dengar mengatakan, lihatlah Yesus, hanya Yesuslah jawaban yang mampu menyelesaikan persoalan dari dosa. Hanya Yesuslah jawaban yang mampu menyelesaikan persoalan kita dari maut, kematian. Saudara, itulah yang harus kita nyatakan di dunia yang sekarang ini, yang membutuhkan juru selamat. Oleh karena itu yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya,
dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara, kalau kita lihat ada beberapa tingkatan di situ ya. Pertama, Yohanes memperkenalkan lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Sedangkan yang kedua di ayat 34, inilah anak Allah. Jadi ada progres pengetahuan atau progres pengenalan akan Allah yang meningkat di dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Sehingga dikatakan fungsinya, ternyata pengenalan Allah di dalam juru selamat mengantarkan kita mengenal bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mau tafsirkan atau kita mau tarik kesimpulan dalam kehidupan ini, segala pelepasan terhadap dosa kita, pengampunan, pengorbanannya di kayu salib hanya untuk mengantarkan kita untuk mengenal siapa itu Kristus sebagai anak Allah yang semestinya dia adalah Allah. Tetapi terkadang banyak sekali kita, saudara-saudara yang terkasih, kita berhenti di dalam hal itu. Ketika kita telah ditolong oleh Allah, mengalami persoalan, galau di dalam memilih jodoh, atau kita pergumulan ditolong, tetapi kita hanya berhenti berapa tahun, bertahun-tahun atau berapa puluh tahun kita berkristen, beribadah, bahkan sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada mengalami progresif atau peningkatan pengenalan akan pribadi Allah dari yang dasar di dunia kepada pribadinya yang kekal itu sendiri. Yohanes menyatakan hal itu. Dia membawa pengenalannya ketika Yesus datang di dunia sebagai anak domba Allah yang harus dipersembahkan, yang harus dikorbankan. Tetapi semuanya itu ketika dia mengenal terus, ternyata untuk membawa, yang dikorbankan sebagai manusia ini adalah Allah. Disitulah kalau kita mengerti yang dikorbankan ini adalah Allah, maka kita tidak layak untuk menerima kasih karunia-Nya, sehingga kita mampu mensyukuri, sehingga kita mampu memaknai, sehingga kita dengan sungguh-sungguh merenungkan atau bersyukur atas anugerah Allah. Bahwa kita tahu, Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang maha mulia, turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami manusia yang hina, ingin selalu tinggikan, tetapi Engkau Allah yang tinggi, masuk di dalam kerendahan, kehinaan. Dari suara itu kita bisa tahu dengan mengenal Allah secara pribadinya yang kekal, yang kudus, yang maha mulia, itulah justru akan menjadi cermin untuk melihat kita sebagai manusia yang berdosa. Seorang tokoh reformasi mengatakan, orang yang tidak mengenal Allah maka tidak akan mengenal dirinya. Jadi pengenalan akan Allah akan membawa pengenalan yang benar terhadap dirinya. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis sangat mengenal akan Allah sehingga mengenal kepada Kristus. Karena dikatakan di situ dia tidak tahu siapa itu Kristus. Dia datang sebelum aku, tetapi dia setia melayani sampai digenapkan. Saudara, pelayanan Yohanes Pembaptis, poin yang pentingnya adalah di mana dia setia terus di dalam pelayanannya, memperkenalkan Yesus anak domba Allah, memperkenalkan dia adalah anak Allah. Dalam konteks Yahudi, memperkenalkan seseorang anak Allah itu resiko sangat tinggi sekali. Yesus sendiri pun harus disalibkan karena dikatakan dia mengakui bahwa Engkau adalah Allah. Mengenalkan seseorang anak Allah itu adalah penghujatan kepada Allah dalam konteks Yahudi, sehingga resikonya sangat besar sekali. Tetapi itu tidak pernah hiraukan oleh Yohanes Pembaptis. Seberapa besar resikonya, dia mau taat, dia mau setia sampai kehendak Tuhan digenapi di dalam pelayanannya. Saudara-saudara terkasih, karena kita belajar dari seorang hamba Tuhan Yohanes Pembaptis di mana dia melayani Kristus. Yang pertama, kita menyatakan kepada dunia yang berdosa bahwa dunia ini membutuhkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Yang kedua, kita memberitahukan bahwa Sang Juru Selamat itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Dan yang ketiga, ketika kita melayani, kita harus setia, konsisten, disiplin, dan bahkan terus memberitakan apapun resikonya,
Dikatakan Paulus mengatakan siap sedialah selalu, baik tidak baik waktunya. Biarlah kita belajar dari Yohanes Pembaptis, dia adalah rasul, dia adalah nabi. Kalau Yesus bilang tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes, bahwa Yesus mengakui eksistensinya sebagai seorang hamba Tuhan. Biarlah kita pun kelak dilihat oleh Kristus ketika kita melayani, kita menyatakan dia sebagai, menyatakan kepada orang berdosa bahwa dialah anak domba Allah, dan kita menyatakan bahwa dia adalah Allah, dan kita menyatakan kepada dunia bahwa pelayanan itu harus terus di dalam kesetiaan sampai kehendak Allah dinyatakan dan kita diteguhkan kepada pengenalan yang semakin benar, semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama semua belajar mengenal Kristus. Mari kita belajar melayani. Melayani itu bukan identik keluar kepada diri, tetapi bisa ke dalam diri. Dalam konteks Tuhan Yesus mengkritik atau menegur keras pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Dia sibuk melayani keluar dari dirinya, mempersiapkan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Tetapi dia memuji seorang Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang kekal yang mengisi kehidupannya. Itulah pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati adalah berdiam diri, mendengarkan apa itu firman Allah yang akan mengisi kehidupan rohani kita untuk dibagikan kepada orang yang lain sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini mengingatkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk belajar kepada Yohanes Pembaptis yang menyatakan siapa itu Kristus yang adalah anak domba Allah, dan juga dia adalah Allah. Apapun resikonya di dalam kehidupannya, dia tetap teguh sampai kehendak Allah dinyatakan di dalam pelayanannya. Ajari kami untuk belajar sebagai hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab, menyatakan Kristus di dunia yang berdosa, dan menyatakan Kristus adalah Allah. Dan biarlah dalam pelayanan kami sampai kami mengalami pertumbuhan yang benar, supaya pelayanan kami Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan tergenapi di dalam kesetiaan kami. Terima kasih. Kamu memberkati setiap jemaat GBI Host yang semakin hari biarlah semakin bertumbuh, mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, bukan hanya hadir sebagai jemaat, tetapi biarlah juga memiliki ruang untuk sama-sama bersaksi, menceritakan pengenalan akan Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Salam. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tie